Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sri Wahyuni, NPM 18630038, Fakultas Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pemilihan menu dan pengisian formulir. Dan saya jelaskan lagi. Nah, di situ ada single menu atau menu tunggal. Nah, jadi single menu adalah menu yang berdiri secara independen, tidak mempengaruhi yang lainnya. Setelah itu ada menu biner atau binary menus, adalah digunakan untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia. Nah, setelah itu ada manage letter. Nah, jadi manage motor itu menampil foto yang menampilkan berdasarkan huruf yang kita tekan. Misalnya huruf H jadi hitam dan putih, kalau W menjadi warna. Nah, setelah itu di situ ada button cookies. Button cookies itu di situ ada tombol menu oke cancel. Nah, jadi maksud di button cookies ini menu yang hanya terdiri dari satu jawaban yang pasti saja. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi materi lainnya. Nah, seperti nomor 3 ini multiple item menus. Nah, apa itu multiple item menus? Jadi multiple item menus adalah terdapat banyak pilihan menu, namun hanya dapat memilih satu saja. Misalnya dilihat dari siapakah penemu pesawat telepon. Di situ ada Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Lee De Forest, George Westinghouse. Nah, di situ tekan sentuh pilihan Anda. Jadi terserah kita di situ mau pilih salah satu, yang mau kita pilih itu apa. Jadi hanya dipilih salah satu aja. Nah, setelah itu ada radio button. Nah, di situ radio button itu ada contoh menunya kan, itu Cengkes. Nah, jadi maksud dari radio button itu adalah membuat huruf depan jadi kapital, memperbesar huruf keseluruhan, dan memperkecil huruf. Nah, di situ ada beberapa menu seperti sentence case, lower case, uppercase, title case, toggle case. Jadi kalian di situ cukup pilih salah satu aja. Setelah itu kalian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Nah, di situ nomor 5 ada extended menus. Apa itu extended menus? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Extended menus adalah menampilkan banyak pilihan yang menggunakan teknik-teknik seperti scroll bar, pull down menus. Nah, extended menus ini seperti kita lihat di yang sering kita gunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, di situ ada kan beberapa jenis-jenis huruf dari pilihan dari extended menus. Nah, kita lihat ada Arial Black, Arial Narrow, Book and Q, Bookman All Style. Nah, di situ banyak kan pilihan-pilihan untuk jenis hurufnya. Jadi di situ banyak, kalian cukup pilih salah satu aja. Nah, setelah itu seperti di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada juga pull down and pop up. Nah, di situ apa itu pull down and pop up? Adalah menu dengan sangat banyak pilihan dan bercabang. Contohnya pada menu file Microsoft Word. Nah, di situ kita lihat. Nah, situ kan ada contoh. Ada beberapa tools seperti ada basic, zoom, object data. Di bagian basic ada hand tool, select, dan snapshot tool. Nah, di situ kita lihat. Nah, kita lihat contohnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan
melihat lagi materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah menu tetap atau permanen menus. Nah, menu tetap adalah permanen menus. Jadi di dalam menu tetap itu ada iconic menus, toolbar, or balance. Nah, di situ kita lihat ada beberapa menu. Di dalam contoh gambar di materi yang saya buat, nih, tuh ada beberapa menunya kan. Di situ ada menu ini, nih, contohnya. Nah, itu adalah menu tetap permanen menus. Selanjutnya adalah nomor 8, linear sequences and multiple menus. Linear sequences and multiple menus adalah membantu user dalam membuat suatu pilihan yang kompleks dan sangat berguna bagi novice user. Nah, jadi kita lihat seperti gambar hasil dari display properties. Nah, di sini sepertinya terdapat di Miss Word. Seperti ini. Nah, jadi di sini nih urutan linear dan menu ganda memandu pemakai melalui serangkaian pilihan dengan urutan yang sama. Nah, ini terdapat pada linear sequence and multiple menus. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada lagi multiple selection menus checkbox. Nomor 9 itu adalah variasi dari single menu yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu pilihan yang diberikan. Nah, di situ ada contoh gambar dari checkboxesnya. Nih ada efek, ada striker stroke, double striker stroke, superscript, subscript, shadow, outline, emboss, engrave, small caps, all caps, hidden. Nah, di sini ada beberapa efek. Kalian cukup pilih salah satu untuk menjalankan dari checkboxesnya. Nah, nomor 10 ada menu pohon atau menu tree. Nah, jadi apa itu menu pohon? Menu pohon adalah metode penyusun menu dengan membentuk kategori item-item yang serupa dengan membentuk seperti struktur pohon. Nah, kita lihat di sini ada beberapa menu kan. Sekali kita klik pada program, di sini ada beberapa pilihan pada menu si program. Nah, dari si program Microsoft Visual C++ 6.0 kita klik lagi. Nah, di sini ada lagi Microsoft Visual C++ 6.0.0 tuh. Sini ada lagi pilihannya 3 item. Nah, kita klik lagi, di sini ada lagi. Nah, ini yang disebut dengan menu pohon. Istilahnya tuh menunya itu ada percabangan. Nah, sekali kita klik banyak pilihannya. Nah, jadi itu disebut dengan menu pohon. Selanjutnya, nah, jadi ini ada lagi depth versus breadth. Depth adalah jumlah level, breadth adalah jumlah pilihan per level. Ini ada lagi pengelompokan semantik. Pengelompokan semantik terdiri atas kelompokan item yang serupa harus secara logis. Jadi kita harus mengelompokkan item itu secara fakta, secara logis, maksudnya itu harus secara jelas dan detail. Kelompokan item yang melingkupi secara kemungkinan. Pastikan item tidak saling menindih. Maksud item tidak saling menindih itu maksudnya kita setiap item itu tidak boleh saling berbarengan. Jadi harus runtun.
pas gitu maksudnya. Terus ada lagi gunakan peristilahan yang dikenal. Terus ada lagi nomor 13, acyclic dan cyclic menu network atau jaringan menu acyclic dan cyclic. Nah, jadi dari menu ini berguna untuk hubungan sosial, rute transportasi, referensi jurnal ilmiah, bergerak pada menu dengan cepat. Nah, jadi dari acyclic dan cyclic menu network ini sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Nih, bisa dipakai untuk hubungan sosial, rute transportasi. Jadi kalau misalnya kita mau kemana-mana itu gampang gitu karena ada transportasinya. Nah, jadi di sini ada lagi menu dengan tip head. Pemakai tidak perlu menunggu menu ditampilkan sebelum memilih menu, tetapi dapat langsung mengetikkan serangkaian karakter dari menu utama. Penting jika menu sudah dikenal dan waktu respon atau kecepatan tampil lambat. Nah, di sini ada nama menu untuk akses langsung dengan bookmark atau favorites pada web browser. Sini ada menu makros, adalah merekam jalur menu yang sering digunakan sebagai perintah buatan sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi pedoman perancangan menu. Nah, jadi dalam pedoman perancangan menu itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi di sini sudah tersedia ada gunakan tag semantik dalam organisasi menu. Lebih baik luas dan dangkal daripada sempit dan dalam. Tunjukkan posisi dengan gambar angka. Judul, gunakan nama item sebagai judul pada tree. Nah, jadi gunakan nama item sebagai judul pada tree ini maksudnya pada yang menu sistem pohon tadi kan. Terus tampilkan item dengan singkat mulai dengan keyword. Gunakan tata bahasa layout dan peristilahan yang konsisten. Jadi harus secara jelas dan detail. Sediakan tip head, zoom head, dan shortcut lainnya. Sediakan lompatan ke menu sebelumnya dan menu utama. Perhatikan petunjuk online, mekanisme pilihan baru, waktu respon, kecepatan tampil, dan ukuran layar. Nah, jadi ini termasuk dalam pedoman perancangan menu. Jadi setiap kita ingin merancang menu, kita tuh harus punya beberapa item yang harus kita miliki. Jadi ada juga aturannya tadi seperti ini. Nah, kita harus tahu bagaimana merancang menu itu. Jadi takutnya untuk menghindari kesalahan. Nah, jadi ini ada lagi pedoman perancangan formulir. Nah, gunakan judul yang berarti identik topik dan jauhi istilah komputer. Nah, jadi harus identifikasi topik dan jauhi istilah komputer. Jadi, jauhi istilah komputer itu ya. Harus jelas. Gunakan petunjuk yang dapat dipahami, jelaskan teks dengan singkat dan jika perlu disediakan layar petunjuk. Gambarkan aksi yang harus dilakukan, hindari kata ganti atau referensi ke pemakai tipe the address, bukan enter the address. Jadi hindari kata ganti referensi. Jadi kita tuh harus memakai tipe the address, bukan enter the address. Takutnya nanti setelah kita buat perancangan formulirnya tidak terbaca. Terus ada kelompokan dan urutkan file secara logis. File yang berhubungan harus berdekatan. Pemisah antara kelompok harus jelas, urutan wajar seperti kota, provinsi, kode pos. Jadi dalam mengelompokkan urutan file tuh harus secara logis, rata dan jelas, harus berurutan. Harus dari kota, provinsi, kode pos, harus berurutan, nggak boleh kebalik-balik. Nah, setelah itu ada lagi layout formulir harus menarik secara visual. File jangan dikumpulkan di satu tempat. Maksudnya itu jangan di satu tempat tuh langsung ke
ke tempat yang kita bikin tadi kan. Nah, setelah itu perhatikan alignment-nya. Jadi setiap pembuatan perancangan formulir itu kita harus memperhatikan alignment-nya biar tidak ada terjadi kesalahan. Terus formulir di layar harus menyerupai kertas. Selanjutnya, nah di sini ada lagi, gunakan label file yang dikenal pemakai. Gunakan istilah umum contoh, alamat lebih umum daripada domisili. Nah, jadi untuk menerapkan formulir itu paling bagusnya sih menurut saya alamat dibandingkan domisili. Terus gunakan peristilahan dan singkatan yang konsisten. Daftarkan istilah dan singkatan yang dapat diterima. Nah, di sini sudah kita lihat tuh. Perhatikan penggunaan tombol tab dan anak panah. Memungkinkan koreksi kesalahan untuk karakter atau fill backspace, delete, overtyping. Nah, tampilkan pesan kesalahan untuk nilai yang tak dapat diterima, tampilkan nilai yang tak boleh diisikan. Tandai file optional dengan jelas, tandai dengan optional atau lainnya. Jika memungkinkan, tampilkan pesan yang menjelaskan, berikan informasi mengenai file atau isinya. Terus sediakan tanda selesai, pemakai harus diberitahu bahwa pengisian selesai. Hindari penyelesaian otomatis. Nah, jadi untuk penjelasan dari pedoman perancangan formulir itu seperti itu ya. Nah, jadi setiap merancang formulir itu harus ada ketentuannya. Jadi takutin nanti kalau ada kesalahan pada saat pembuatan di formulir tersebut. Nah, jadi sudah selesai materi yang saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.